semuanya, selamat wayah kio ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa Putra Bungsukon seorang player. Kita masuk di part 34. Di awal video ini tentu saja artefak yang dikeluarkan oleh Pak Carson membuat Raul terkejut. Meski begitu, Pak Carson bertanya padanya, "Apa kau siap, Tuan Raul?" Raul yang tak mengerti maksudnya pun berpikir, energi aneh apa ini? Jangan-jangan itu sebuah artefak. Apa yang dia lakukan dengan benda itu? Di saat semua mata tertuju kepada artefak di tangan Pak Carson, Mederius yang mengenali artefaknya sontak terperanjat. Apa? Kenapa dia menggunakan itu? Melihat keterkejutannya, Pak Gray yang merasa aneh bertanya, apa ada yang salah dengan benda itu? Mederius menjelaskan, itu adalah hybrid gore, sebuah artefak milik Holy Knight kelas tinggi yang bisa mendeteksi dark mana. Tujuan dibuatnya artefak itu adalah untuk mendeteksi keberadaan antara keisaran yang kebanyakan menggunakan senjata dark mana. Awalnya kami berencana menggunakan artefak itu untuk mendeteksi apakah ada mata-mata dari pihak kekaisaran yang menyusup ke upacara ini. Tapi rencana itu dibatalkan karena kami sendiri tidak yakin akan stabilitas dari artefak tersebut. Tetapi dia menggunakannya sekarang. Carson, kenapa kau bertindak sejauh ini? Kemudian, di tengah Raul yang kebingungan dengan situasinya, Pak Carson mengatakan, tidak perlu curiga seperti itu, Tuan Raul. Karena saya sendiri tahu sebesar apa jasa yang sudah dilakukan oleh First Knight pada kerajaan ini. Meski begitu, saya ingin meyakinkannya secara langsung. Saya harap Anda mau bekerja sama atas hal ini, Tuan Raul. Tepat setelah mengatakan itu, artefak hybrid core di tangannya mengeluarkan energi yang begitu besar hingga membuat Raul tersentak kaget. Kita beralih ke sebuah ruangan di Departemen Keuangan Istana Kerajaan Ruben, di mana Jerry menyambut kedatangan Pak Hudson di sana. Saya tidak menyangka Anda akan datang kemari, Conranda. Saya dengar kalau keluarga Anda juga berpartisipasi di upacara tahun ini. Apa Anda yakin Anda mau menetap di sini daripada menyaksikan kelanjutan upacaranya? Alih-alih menjawabnya, Pak Hudson yang begitu geram bertanya, aku ingin menanyakan hal yang sama padamu. Apa kau tidak peduli soal upacara ini? Aku tidak paham kenapa kau biasa santai ini sekarang, dan aku rasa kau terlalu meremehkan mereka. Mendengar hal itu, Jerry pun tersenyum membalas, dari apa yang Anda sampaikan ini, saya yakin kalau The First Knight sudah menunjukkan performa yang luar biasa di upacara kali ini. Pak Hudson menimpali, aku juga yakin kalau mereka akan menghalangi jalannya rencana kita, dan tugasmu adalah untuk memastikan agar hal itu tidak terjadi. Dengan penuh percaya diri, Jerry mengatakan, jangan khawatir, masalah kecil seperti ini tidak akan mengganggu rencana kita. Pak Hudson yang merasa jika Jerry terlalu meremehkannya bertanya, masalah kecil? Apa bocah asal itu terlihat seperti masalah kecil bagimu, Jerry menekankan, masalah ini akan menjadi besar kalau Aston County mengincar kita secara langsung. Tapi, jika lawan kita hanya Raul Aston dan First Knight miliknya saja, hasilnya akan berbeda. Mendengar perkataannya, Pak Hudson yang mulai merasa kesal mengatakan, First Knight itu adalah paksa yang berbeda dari Aston County. Tapi melihat bagaimana kerajaan ini menyanjung Raul Aston karena jasanya, First Knight akan menjadi halangan yang lebih besar daripada Golden Bear Knight. Tapi kau malah menganggap kalau masalah ini masalah sepele. Jerry tersenyum membalas, meski begitu mereka hanyalah bocah ingusan dan Knighthood yang baru dibentuk. Memang benar mereka sudah memberikan kita banyak masalah, dan dia memang seorang pahlawan. Tapi dia tidak akan bisa menangkan peperangan ini sendiri. Raul Aston mungkin tidak tahu kalau perang ini sudah dimulai. Tepat setelah mengatakan itu, Jerry menatap sebuah topeng yang ia sembunyikan di laci mejanya. Kita beralih kembali ke arena upacara, di mana para penonton nampak kebingungan ketika melihat energi yang dipancarkan oleh hybrid gore. Weh, apa yang terjadi? Bukannya duel ini terlalu berbahaya? Di tengah kebingungan semua orang yang tak bisa memalingkan pandangannya dari arena, Pak Carson sendiri merasa aneh karena defense power yang dikeluarkan oleh hybrid gore-nya lebih kuat dari biasanya. Di saat Pak Carson merasa aneh, Raul yang telah menggunakan power armornya mengatakan, tak ada masa damai bagi para Knight. Kita harus tetap waspada dan juga tetap siaga. Itulah pola pikir seorang Knight yang sesungguhnya.
Ajaran yang ditanamkan oleh Anda, sang presiden, kepada para knight kerajaan ini, saya selalu mengingat itu dengan baik. Sebagai seorang knight di kerajaan ini, saya juga harus serius dalam menjalankan duel ini, bukan? Mendengar hal itu, Pak Carson langsung menatap Raul dengan tajam sembari berpikir. Dia telah lolos dari deteksi Dark Mana dari Hybrid Core, dan dia bahkan menggunakan Divine Power yang dikeluarkan dari core ini. Bukankah ini berarti dia punya tingkatan Divine Power yang lebih tinggi? Dan semua ini berasal dari knight baru itu. Di saat Pak Carson berpikir seperti itu, Raul mengangkat tangan kanannya, di mana ia akan melepaskan Divine Power yang ia serap dari Hybrid Core. Bersamaan dengan sepasang bayangan sayap yang muncul di punggungnya, Raul melepaskan Divine Power-nya ke langit, hingga seluruh area tersinari oleh cahaya terang. Tentu saja, hal itu membuat semua orang di sana membatu. Saking terkejutnya mereka dengan apa yang mereka lihat. Kemudian, di saat semua orang terdiam menatapnya, Raul tersenyum mengatakan, "Bagaimana menurut Anda? Apa saya sudah lulus dari ujian Anda, Presiden?" Mendengar pertanyaannya, Pak Carson yang masih mencerna apa yang baru saja terjadi, tentu tidak bisa langsung menjawabnya. Meski begitu, para penonton telah bersorak heboh lebih dulu. "Dewa, utusan dewa! Master Raul adalah utusan dewa! Kalian semua sudah lihat kan? Saya putih dan cahaya itu tadi. Dia pasti utusan dewa yang bisa menggunakan Divine Power. Wah, The First Knight adalah ksatria dari sang dewa. Pelindung Turium, sang utusan dewa, Master Raul. Ksatria milik sang dewa, First Knight." Di tengah sorak-sorai para penonton, Pak Jaden melangkah pergi mengatakan, "Ayo, sudah tak ada lagi yang bisa kita lihat di sini. Mari kembali." Titus yang merasa aneh membalas, "Hah? Cepat ini?" Sembari terus berjalan, Pak Jaden menimpali. "Aku sekarang paham kenapa Runner sangat berhati-hati saat berurusan dengannya. Meskipun dia hanyalah bocah yang bahkan belum remaja. Dan aku tidak menyangka seekor mangsa yang cukup menantang ini terlahir dari keturunan kita. Perburuan kali ini akan sangat menyenangkan." Beberapa saat kemudian, suasana renyah pun kembali tenang karena upacaranya akan dilanjutkan. Perintah dari ketua para Knights, First Knight, kepala dari Knight Order, Master dari The First Knight, Raul de Aston. Bersamaan dengan para penonton yang kembali bersorak, Raul berlutut di depan Pak Carson yang langsung menaruh pedangnya di pundak Raul sembari mengatakan, "Sebagai perwakilan dari Asosiasi Knight Kerajaan Ruben, aku ingin bertanya pada Tuan Raul Aston, sebagai Master dari The First Knight, apa kau bersumpah setia kepada kerajaan ini serta setia kepada sang raja? Apa kau dan Knight yang kau pimpin juga bersumpah untuk melindungi keluarga kerajaan dan juga warga kerajaan ini dengan hidupmu dan memimpin kerajaan ini dalam menumpas semua bahaya yang datang ke kerajaan ini? Apa kau bersumpah untuk selalu melatih dirimu sendiri dengan tekun dan mengikuti kode etika kesatria sambil mengemban kehormatan dari para Knight di kerajaan ini?" Raul menunduk membalas, "Iya, aku bersumpah." Pak Carson melanjutkan, "Kau harus menjadi lebih kuat lagi, lebih terhormat lagi, dan juga setia demi masa depan dan takdir kerajaan ini, serta kehormatan dari para Knights dan juga keadilan. Dengan ini, aku, Presiden Asosiasi Knight, mengakuimu dan juga Knighthood yang kau pimpin sebagai salah satu Knight resmi yang melayani kerajaan Ruben yang agung ini." Dengan begitu, upacara penobatannya pun berakhir, diiringi sorak-sorai riuh dari para penonton. Sesaat kemudian, di jalannya kembali ke istana kerajaan, Mederios yang menemani Pak Carson bertanya, "Bagaimana perasaanmu sekarang, Carson?" Pak Carson membalas, Soal apa?" Mederios menimpali, "Jangan pura-pura tak paham. Aku bicarakan Raul Aston. Bagaimana perasaanmu setelah berduel dengannya?" Tanpa menghentikan langkahnya, Pak Carson berkata, "Kau kan tadi menonton duelnya. Dia tak memiliki kekurangan apapun untuk menjadi seorang Knight di kerajaan ini." Mendengar jawabannya, Mederios membalas, "Kau tahu kan kalau itu bukan yang aku maksud? Ini tentang kenyataan yang kau lihat darinya. Kenyataan yang kau saksikan dalam diri Raul Aston." Tepat setelah Mederios mengatakan itu, Pak Carson menghentikan langkahnya lalu menjelaskan, "Seperti yang ku bilang, aku ingin menguji Raul dengan tanganku sendiri karena aku ingin melihat apa maksud perkataan Presiden Grey. Dari perkataannya tentang Raul Aston, ada beberapa hal yang menggangguku. Salah satunya adalah bahaya yang mengintai kerajaan ini. Lalu, Raul yang akan menjadi penyelamat kita semua.
Dan yang terakhir, itu semua dikatakan oleh Presiden Grey secara langsung. Apa kau pernah mendengar Presiden Grey membahas soal bahaya yang kemungkinan mengancam kerajaan ini? Atau memilih seorang dan menganggap mereka sebagai seorang penyelamat? Presiden Grey memang bilang itu semua hanya anggapannya saja. Tapi sebagai seorang kenaik dari kerajaan ini, aku tak bisa menelan perkataan itu mentah-mentah. Maksudku, Presiden Grey sudah mendeteksi adanya bahaya yang mendekati kerajaan ini. Bahaya yang besar, yang sampai memerlukan seorang penyelamat. Mendengar penjelasannya, Mederios yang mulai mengerti garis besarnya bertanya, "Kalau begitu, apa anggapanmu pada Raoul Aston sama dengan anggapan Presiden Grey?" Sembari lanjut berjalan, Pak Carson membalas, "Aku masih belum yakin, tapi setidaknya aku sudah memahami satu hal. Jika Raoul Aston tetap menjadi rekan kita, dia mungkin saja bisa menjadi penyelamat kerajaan ini. Tetapi jika dia menjadi lawan kita, dia akan menjadi ancaman terburuk bagi kita. Kau mungkin penasaran, bukannya dia sudah lulus dari ujian Hybrid Gore. Tapi Hybrid Gore hanya menguji apakah kau menggunakan Dark Mana atau tidak. Kita masih belum yakin dia itu kawan atau lawan. Aksi yang dia lakukan selama ini mungkin saja akan memberi banyak pertanyaan. Jadi akan lebih baik kalau kita berhati-hati ketika berurusan dengannya." Mendengar semua hal itu, alih-alih mengikutinya, Mederios kini terdiam menatap kepergiannya sembari berpikir, orang itu kaku sekali. Dan dia sama sekali tidak berubah selama beberapa tahun ini. Raoul Aston. Keesokan harinya di Mansion Aston County, terlihat anggota First Knight yang tengah berlatih di lapangan latihan. Dengan sekuat tenaganya, Josh mengayunkan pedangnya ke arah Jack yang menjadi lawan tandingnya. Sayangnya, serangannya ditahan dengan mudah oleh Jack, bahkan langsung menyerang balik hingga Josh terhempas melemparkan pedangnya. Sialan, kok bisa sih kau menahan seranganku terus-terusan?" Mendengar gerutuannya, Jack tersenyum membalas, "Seranganmu memang cepat dan kuat, tapi terlalu mudah dibaca, dan itu mungkin bisa efektif saat melawan Landa. Tapi seranganmu tak akan bekerja kalau lawanmu punya banyak pengalaman. Seranganmu yang agresif itu bisa saja membawa keuntungan, tapi itu juga menjadi kelemahanmu saat melawan musuh yang sudah berpengalaman. Kau harus belajar untuk merubah gaya bertarungmu agar bisa menyesuaikan banyak jenis lawan. Juga banyak newbie yang bergabung dengan kita setelah upacara selesai. Banyak dari mereka bergabung setelah melihat kemampuanmu. Jadi, kau juga harus bertanggung jawab dan menjadi lebih kuat lagi." Tentu saja, kalimat terakhir Jack membuat Josh terkejut. "Apa? Mereka bergabung setelah melihatku?" Jack membalas, "Benar, jadi kau juga harus menjadi panutan bagi mereka. Tidak semua orang yang ada di sini, mereka lah yang memilihmu. Kelihatannya kita akan mendapat masalah besar nih." Tentu saja perkataan Jack membuat rekan-rekannya tertawa. Meski begitu, Josh sendiri yang masih belum menyadari kepopulerannya malah merasa terbebani. Apa maksudnya ucapanmu itu?" Melihat anggota Knighthood-nya yang berlatih dengan riang, Raoul yang melihatnya dari jendela ruangannya pun tersenyum puas. Namun, di saat Raoul memperhatikan mereka, pelayannya, Bernard, datang menghampirinya melapor, "Tuan muda, ujian awal untuk para newbie sudah dilaksanakan sesuai perintah Anda." Mendengar laporannya, Raoul pun memujinya. "Kerja bagus. Kelihatannya, semua kerja keras yang kita lakukan untuk upacara tahun ini telah berhasil. Mulai sekarang, Knighthood kita yang tenang ini akan menjadi lebih ramai lagi." Meski begitu, Bernard yang merasa aneh bertanya, "Tuan, apa ada alasan lain kenapa Anda melakukan semua ekspansi ini? Pertumbuhan kita memang bagus, tapi kelihatannya Anda sedang terburu-buru karena sesuatu." Dan video ini pun diakhiri dengan sembari melihat ke arah luar jendela, Raoul mengatakan, "Begitukah? Bernard, apa kau pikir kerajaan ini benar-benar damai?" Ya, memang ada beberapa konflik yang terjadi, tapi untuk sekarang kelihatannya kerajaan ini sedang damai, seperti biasanya. Lalu menurutmu, berapa lama kedamaian ini akan bertahan? 5 hari. Dalam 5 hari, akan ada insiden yang mengakhiri semua masa damai ini. Jadi, kita harus cepat bersiap, karena kita akan menjadi orang yang akan menghentikan insiden itu.